Oke, recording on. Selamat datang kembali teman-teman ke komunikasi data kelas pada hari ini. Kita akan membahas tentang frame relay. Langsung saja untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Jadi untuk diketahui bahwa frame relay ini adalah sebuah istilah yang ataupun sebuah jenis dari protokol Wide Area Network atau WAN yang beroperasi pada layer pertama, physical layer, dan layer yang kedua yaitu data link layer dari model OSI layer. Dan oleh karenanya juga dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay ini adalah sebuah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang telah digunakan pada berbagai jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, local area network, wide area network, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Untuk selanjutnya, kalau dilihat dari definisinya, frame relay adalah suatu cara atau metode untuk mengirimkan informasi melalui WAN atau Wide Area Network yang membagi informasinya menjadi frame atau per paket. Dan masing-masing frame tersebut mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuannya. Adapun untuk frame-frame yang akan melewati switch dan dalam jaringan frame relay, maka dan akan dikirimkan melalui istilahnya ada virtual circuit sampai dengan tujuannya. Fitur-fitur frame relay diantaranya dia adalah berkecepatan tinggi, lalu memiliki ataupun berhubungan dengan bandwidth-nya itu dynamic, dia keterhubungannya dengan bandwidth tersebut, lalu performansinya yang baik terhadap di segala medan, lalu dia juga overhead yang rendah dan kehandalannya tinggi, high reliability. Adapun ini adalah gambaran dari frame layer relay overview sebagai arsitekturnya. Jadi frame relay digunakan untuk line digital yang dengan kualitas yang tinggi dan digunakan dalam paket switch-nya. Di mana ini terdapat gambaran ada router, lalu ini adalah antara switch di dalam WAN dan ini beroperasi berupa frame relay dan ini adalah router dari endpoint-nya. Lalu connection-nya digunakan dalam bentuk virtual circuit dan itu berupa connection oriented service. Lalu untuk format frame relay diantaranya ada flag, ada address, ada data, ada VFCS, dan ada flag. Dan masing-masing terdiri dari 8 bit, 16 bit, nah ini variasi tergantung dari data yang dia, konten yang dia bawanya, ya ini ada untuk si frame relay-nya sendiri ada 16 bit dan ada 8 bit untuk flag-nya. Address-nya dia menggunakan DLCI code ya. Jadi untuk dia mengidentifikasi dan interkoneksi satu sama lain ada istilahnya untuk DLCI, ada CR, IE, dan ada DLCI juga ini di dalam address-nya. Next, untuk flag. Kita bahas dari sebelumnya pembagian dari format frame relay, kita flag. Jadi flag adalah untuk membatasi awal dan akhir suatu frame, di mana nilai field dari flag-nya itu ini selalu sama dan dinyatakan dengan bilangan heksadesimal atau 7E atau dalam hal ini jika menggunakan biner yaitu 0111 1110 dalam format biner. Untuk memastikan bilangan tersebut tidak muncul pada bagian frame lainnya digunakan prosedur bit stuffing atau bit destuffing. Lalu untuk alamat address nih, jadi terdiri dari beberapa informasi. Pertama itu data link connection identifier atau yang tadi sudah kita bahas itu DLCI, terdiri dari 10 bit bagian pokok dari header frame relay dan merepresentasikan itu koneksi virtualnya. Jadi agar bisa koneksi itu harus ada kode dari si DLCI numbering-nya ataupun code-nya antara DTA ya dari wiring-nya itu, dari ujung wiring-nya dan switch dari frame relay-nya. Itu yang harus interkoneksinya.
Jadi tiap koneksi virtual memiliki satu DLCI yang unik sebagai penanda connection orientednya tersebut. Lalu untuk extended address, jadi dia menambah kemungkinan pengalamatan transmisi data dengan menambahkan 1 bit untuk pengalamatan atau addressing. Adapun untuk CR adalah command dan response, jadi menentukan apakah frame ini termasuk dalam kategori perintah atau komen ataukah tanggapan berupa respon. Lalu apa itu FECN, yaitu Forward Explicit Congestion Notifications. Jadi itu indikasi jumlah frame yang dibuang karena terjadinya kongesti di jaringan tujuan. Adapun untuk BECN atau Backward Explicit Congestion Notifications, itu terindikasi jumlah frame yang mengarah ke switch FR tersebut tetapi dibuang karena terjadinya kongesti di jaringan asal. Sedangkan untuk discard eligibility berarti menandai frame yang dapat dibuang, di discard ya istilahnya, jika terjadi congestions di jaringan tersebut. Terus data. Terdiri dari data pada layer di atasnya yang dienkapsulasi. Tiap frame yang panjangnya bervariasi ini dapat mencapai hingga 4096 oktet. Untuk frame check sequence atau FCS, jadi dia untuk mengecek dari jaringan transmisi yang digunakannya bertujuan untuk memastikan nih integritas data yang ditransmisikan tersebut, sehingga nilai ini dihitung perangkat sumber dan diverifikasi oleh penerima. Selanjutnya, berbagai macam dari perangkat frame relay. Jadi, diantaranya adalah sebuah jaringan atau frame relay ini terdiri dari adanya endpoint ya, seperti workstations, PC, server, komputer host, dan lain sebagainya. Adapun untuk perangkat akses frame relay, itu sebagai mediaware-nya, diantaranya ada bridge, ada router, ada host, terus frame relay access device atau FRAD, dan lain-lain. Lalu untuk satu lagi yang perangkat jaringannya, ini yang interconnection-nya, yaitu ada paket switch atau switching, lalu ada router juga termasuk ke jaringan juga, multiplexer, TI atau I1-nya. Terus kategori umum dari perangkat frame relay, itu ada beberapa. Itu ada istilah yang dinamakan dengan DTA atau Data Terminating Equipment. Jadi DTA adalah sebuah node ya, seperti sebuah endpoint atau sebuah ujung. Jadi pada physically kalau teman-teman buka di Google, DTA itu ujung dari cabling interkoneksi gitu. Jadi kabel serial. Biasanya milik dari end user dan perangkat internet networking. Dan perangkat ini mencakup berupa endpoint dan perangkat akses pada jaringan frame relay tersebut. DTA yang memulai sebuah pertukaran informasinya. Lalu ada yang kedua, apa itu DCA atau Data Communications Equipment. Jadi DCA adalah sebuah perangkat ya, internet networking pengontrol dari carrier. Jadi kalau yang tadi si DTE itu end user ataupun endpoint, kalau ini dia sebagai perangkat internet networking untuk mengontrol dari si jalurnya atau carriernya. Nah, perangkat-perangkat ini juga mencakup perangkat akses, tetapi terpusat di sekitar perangkat jaringan saja. DCE juga merespon ya, pertukaran informasi yang dimulai dari perangkat DTE. Jadi, pada saat DTE mengalirkan transmisi data, komunikasi itu dikontrol oleh si DCE tersebut dan meresponnya. Selanjutnya itu virtual circuit, ya sudah dibahas dari beberapa materi sebelumnya. Bahwa suatu jaringan frame relay sering disebut atau digambarkan sebagai cloud frame relay atau awan dari frame relay. Karena jaringan frame relay network bukan terdiri dari suatu koneksi fisik antara endpoint dengan yang lainnya. Jadi melainkan semacam kayak jalur connecting the dots gitu, jalur atau path logic yang telah didefinisikan dalam sebuah jaringan. Dan jalur ini juga didasarkan pada konsep virtual circuit (VC).
Jadi untuk diketahui, kita remind kembali bahwa VC adalah komunikasi, jalur komunikasi yang dua arah, two way, di mana jalur data yang didefinisikan secara software antara dua port yang membentuk saluran atau saluran khusus atau private LAN untuk pertukaran informasi di dalam jaringannya. Kita bahas selanjutnya tipe-tipe dari virtual circuit tersebut. Yang pertama ada switch virtual circuit atau SVC, di mana itu merupakan sebuah koneksi perangkat yang digunakan ketika terjadi transfer data antar perangkat DTE yang si node-nya atau endpoint-nya melewati jaringan frame relay ini melalui jalurnya yang si cloud frame relay tersebut dengan statusnya itu call setup data transfer ataukah data lagi di data transfer ataukah di lagi idle. Idle itu berarti lagi pause gitu ya, ataupun di call termination, jadi sudah ditutup komunikasinya, sudah di close. Adapun untuk yang kedua itu permanent circuit, virtual circuit atau VVC. Jadi dia merupakan jalur atau path-nya tetap berbeda dengan si switch virtual circuit. Kalau yang si namanya juga dari namanya juga sudah clear bahwa dia permanen, berarti dia bentuk si jalurnya itu tetap, tidak berubah-ubah dari dibanding yang satu lagi. Oleh karena itu, jadi tidak dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by call walaupun jalur aktual melalui jalur jaringan itu berdasarkan variasi dari time to time atau TDM ya kalau di sini. Tetapi sirkuit dari awal ke tujuan tidak akan berubah. Jadi walaupun ada perubahan dari variasi waktu ke waktu, tetapi mengenai sirkuitnya sendiri itu tetap by on goal dari awal. Tujuannya tidak berubah gitu, hanya waktunya saja yang periodik gitu. Dan PVC ini, permanent virtual circuit ini adalah koneksi permanen yang secara terus-menerus continuity seperti dedicated point-to-point circuit. Ya, kalau yang ini dedicated point to point, kalau yang ini switch virtual circuit, dia bisa mentransferkan data melewati jaringan yang memang bervariasi gitu. Lalu perbandingan VVC sebagai permanen dan SPC sebagai switching. PVC lebih populer karena memang menyediakan alternatif yang lebih murah dibanding list line, ya, atau satu lagi. Sedangkan berbeda dengan SVC, PVC tidak pernah putus. Nah, tidak pernah disconnect kalau yang si PVC. Kalau karena jalurnya memang lebih dedicated dong. Oleh karena itu, tidak pernah terdapat status yang berubah-ubah seperti call setup, terminations, atau bahkan yang lainnya idling kayak gitu. Hanya terdapat dua status, yaitu data transfer dan idling untuk yang si permanen virtual circuit. Selanjutnya deteksi error pada frame relay. Bagaimana ini si frame relay tersebut dapat kita error detections gitu. Jadi pendeteksi pada frame relay itu menerapkan model pendeteksi pada saluran transmisi. Tetapi frame relay tidak memperbaiki error nih. Perlu diingat bahwa pada frame relay itu dia bisa detect tapi tidak bisa solve di sistem arsitekturnya tersebut. Tetap harus ada bantuan human interactions atau human problem solving. Jika terdeteksi sebuah error, maka frame akan dibuang atau di discard dari saluran transmisi dan proses ini sering disebut dengan CRC atau Cycling Redundancy Check. Adalah di mana sebuah skema error checking yang mendeteksi dan membuang data yang rusak korup tersebut. Fungsinya untuk memperbaiki error atau error connection seperti pengiriman kembali retransmission data dan diserahkan pada protokol layer yang lebih tinggi atau higher layer. Contohnya higher layer itu ke application layer, networking layer, transfer layer, dan sebagainya. Selanjutnya implementasi dari frame relay ini. Jadi di mana saja sih frame relay ini diimplementasikan? Yang pertama adalah otomatis jaringan publik. Ya, pada jaringan publik, frame relay atau frame relay switching equipment atau DCE berlokasi di kantor pusat ataupun di central headquarter
Sebuah perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi atau di ISP. Contohnya kalau di Indonesia ada Telkom atau kan provider ISP swasta lainnya. Sedangkan untuk pelanggan hanya membayar biaya perangkat pemakaian jaringan dan tidak dibebani administrasi dan pemeliharaan perangkat dari jaringan Premlay tersebut. Satu lagi adalah jaringan private. Dari namanya saja berarti private, ini bisa dikategorikan apakah perusahaan itu memang closed loop, secara private tidak bisa diakses dari luar, ataukah memang karena itu berupa jaringan internal gitu, intranet biasanya. Kita lihat bahwa jaringan private frame relay, administrasi dan pemeliharaan jaringannya adalah tanggung jawab si internal itu sendiri, seperti intranet. Jadi traffic dari frame relay ini akan diteruskan melalui interface frame relay pada jaringan data. Dan traffic non-frame relay diteruskan ke jasa atau aplikasi yang sesuai, seperti private branch exchange atau PBX untuk jasa telepon, atau untuk aplikasi video teleconference. Kalau sekarang kan kita ada Zoom, walaupun Zoom itu secara publik, tetapi ada juga yang Zoom per tiap korporasi masing-masing, dan itu di setupnya secara private. Terus untuk kesimpulan nih, jadi apa kesimpulan dari frame relay yang sudah kita bahas kali ini? Yaitu frame relay berarti memberikan deteksi error, tetapi dia tidak memberikan recovery error ataupun problem solving-nya. Lalu selanjutnya ada mempunyai ukuran paket yang bervariabel yang disebut dengan frame ya atau package dan bisa dipakai sebagai koneksi backbone kepada jaringan LAN. Jadi backbone tuh sebagai jaringan utama, fondasi dia antara setiap router setiap brand office dengan brand office lainnya, dan itu di tengah-tengahnya berarti dia backbone-nya. Bisa diimplementasikan juga melalui berbagai koneksi sambungan. Ini untuk TY, T3, 50K gitu. Dan beroperasi juga pada layer physical dan data link layer pada model OSI. Yang sudah kita bahas ini berdasarkan dari definisinya. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih untuk pembahasan frame relay. Recording kita off. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih.